Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rumiati dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bone. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai belajar dan pembelajaran. Adapun poin-poin yang akan kita bahas dalam video ini yaitu yang pertama, definisi dari belajar dan pembelajaran, yang kedua, ciri-ciri belajar dan pembelajaran, yang ketiga, metode pembelajaran, dan yang keempat, teori-teori belajar dan pembelajaran, dan yang terakhir yaitu pilar-pilar pendidikan. Definisi belajar dan pembelajaran. Definisi belajar menurut ahli dan secara umum. Menurut Syaiful dan Aswan, belajar merupakan perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya adalah perubahan tingkah laku baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Adapun secara umum, belajar adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu, baik disengaja maupun tidak disengaja, sehingga terjadi perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa membaca menjadi bisa membaca, dan sebagainya. Adapun definisi pembelajaran menurut ahli dan secara umum yaitu, menurut Duffy and Rohler, pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Adapun secara umum, pembelajaran yaitu proses yang mengandung serentetan perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai suatu tujuan. Pembahasan berikutnya yaitu tentang ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Adapun ciri-ciri belajar yaitu yang pertama adalah perubahan yang terjadi secara sadar. Artinya bahwa individu yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan ini, atau individu tersebut merasakan telah terjadi perubahan dalam dirinya. Misalnya, ia menyadari bahwa pengetahuannya bertambah, kecakapannya bertambah, dan kebiasaannya bertambah atau bahkan berkurang. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam individu berlangsung secara terus-menerus dan tidak statis. Suatu perubahan yang terjadi akan mengakibatkan perubahan berikutnya. Ciri yang ketiga, perubahan dalam belajar bersifat relatif dan aktif. Dalam perbuatan belajar, perubahan itu selalu bertambah dan tertuju untuk memperoleh suatu yang lebih baik dari yang sebelumnya. Perubahan yang bersifat aktif artinya bahwa perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan ada usaha dari individu tersebut. Yang keempat yaitu perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Perubahan yang terjadi karena belajar bersifat menetap dan permanen. Misalnya, kecakapan seorang anak dalam memainkan alat musik setelah belajar. Itu tidak akan hilang, melainkan akan terus dimiliki dan semakin berkembang apabila diasah atau semakin dilatih. Ciri yang kelima yaitu perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah. Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku terjadi karena adanya tujuan yang akan dicapai. Perubahan terarah pada perubahan tingkah laku yang benar-benar disadari. Misalnya, seseorang belajar memasak. Sebelumnya sudah menetapkan apa yang mungkin akan dicapainya setelah belajar memasak atau tingkat kecakapan mana yang akan dicapainya. Adapun ciri-ciri yang terakhir yaitu perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Jika seseorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap kebiasaan, keterampilan,
pengetahuan, dan sebagainya. Adapun ciri-ciri dari pembelajaran, yang pertama, memiliki tujuan, yaitu untuk membentuk peserta didik dalam suatu perkembangan tertentu. Yang kedua, terdapat mekanisme, prosedur, langkah-langkah, metode, dan teknik yang direncanakan dan didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, fokus materi ajar terarah dan terencana dengan baik. Yang keempat, adanya aktivitas peserta didik merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya suatu kegiatan pembelajaran. Yang kelima, aktor pendidik yang cermat dan tepat. Pembahasan yang ketiga tentang metode pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan 4 metode pembelajaran. Yang pertama, metode pembelajaran konvensional atau metode ceramah. Dalam metode ini diterapkan dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi atau materi pembelajaran secara lisan kepada peserta didik. Metode ini digunakan untuk mengatasi kelangkaan literatur atau sumber daya rujukan informasi. Setiap metode pasti memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Adapun kelebihan dari metode ceramah ini yaitu mendorong siswa untuk lebih fokus dan pendidik dapat mengendalikan kelas secara penuh. Adapun kelemahannya, siswa menjadi pasif dan terdapat unsur paksaan untuk mendengarkan. Metode yang kedua yaitu metode diskusi. Metode pembelajaran ini berbentuk tukar-menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapat pengertian yang sama, lebih jelas, dan teliti tentang sesuatu. Metode ini juga bisa dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok. Adapun kelebihan metode diskusi yaitu mengembangkan sikap saling menghargai pendapat orang lain dan dapat memperluas wawasan. Kelemahannya membutuhkan waktu yang panjang dan cenderung diskusi dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara atau ingin menonjolkan diri. Metode pembelajaran yang ketiga yaitu metode pembelajaran tanya jawab. Metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara pendidik dan peserta didik. Guru bertanya, siswa menjawab ataupun sebaliknya. Kelebihan dari metode tanya jawab ini adalah pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian peserta didik, merangsang siswa atau peserta didik untuk melatih dan mengembangkan daya pikir. Kelemahannya, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami peserta didik, serta sering membuang banyak waktu. Metode pembelajaran yang terakhir yaitu metode pembelajaran eksperimen. Metode ini bukan sekedar metode mengajar, tetapi juga merupakan satu metode berpikir sebab dalam eksperimen dapat menggunakan metode lainnya, dimulai dari menarik data sampai menarik kesimpulan. Adapun kelebihan metode pembelajaran eksperimen ini yaitu membuat siswa lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaan. Yang kedua, membina siswa membuat terobosan baru. Kelemahannya, kesulitan dalam fasilitas dan setiap percobaan tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan. Pembahasan yang keempat yaitu teori-teori belajar dan pembelajaran. Teori yang pertama yaitu teori behavioristik. Teori ini mengacu pada adanya stimulus yang diberikan dan respon atau reaksi siswa terhadap stimulus tersebut, sehingga diharapkan dapat mengubah tingkah laku sebagai hasil dari belajar. Teori yang kedua, teori belajar kognitif. Teori ini menyatakan bahwa belajar atau pembelajaran adalah suatu proses yang menitikberatkan pada proses membangun ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek yang bersifat intelektualitas lainnya. Teori yang ketiga, teori belajar humanistik.
mengatakan bahwa proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia, sehingga lebih menekankan pada bagaimana memahami persoalan manusia dari berbagai dimensi-dimensi yang dimiliki. Dalam teori ini biasanya menerapkan metode diskusi dalam pembelajaran. Pembahasan yang kelima yang terakhir yaitu pilar-pilar pendidikan. Upaya untuk meningkatkan mutu dari hasil pendidikan mendorong UNESCO mendeklarasikan 4 pilar pembelajaran. Itu yang pertama, learning to know atau pembelajaran untuk tahu. Artinya bahwa para peserta didik dianjurkan untuk mencari dan mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya melalui pengalaman-pengalaman. Hal ini dapat memicu munculnya sikap kritis dan semangat belajar peserta didik dapat meningkat. Pilar yang kedua, learning to do atau pembelajaran untuk berbuat. Pilar kedua ini menekankan pentingnya interaksi dan bertindak. Di sini para peserta didik diajak untuk ikut serta dalam memecahkan permasalahan yang ada di sekitarnya melalui sebuah tindakan nyata. Pilar yang ketiga yaitu learning to be atau pembelajaran untuk membangun jati diri. Pilar ketiga ini artinya bahwa pentingnya mendidik dan melatih peserta didik agar menjadi pribadi yang mandiri dan dapat mewujudkan apa yang peserta didik impikan dan cita-citakan. Pilar yang terakhir, learning to live together atau pembelajaran untuk hidup bersama. Pilar terakhir ini artinya menanamkan kesadaran kepada para peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari kelompok masyarakat, jadi harus mampu hidup bersama. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik sebagai hasil dari pembelajaran, dapat dijadikan bekal untuk mampu berperan dalam lingkungan dimanapun individu tersebut berada, sekaligus mampu menempatkan diri sesuai dengan perannya. Sebelum mengakhiri video ini, saya akan menyampaikan satu quotes dari Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa ilmu adalah yang memberikan manfaat, bukan yang sekedar hanya dihafal. Demikian materi yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.